Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arisa Putro dan teman sekelompok saya Ilham Aji Pangestu yang akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 1, yaitu tentang interpolasi polinomial Newton dan Lagrange. Nah, ini data saya dan teman sekelompok saya. Selanjutnya, apa sih interpolasi itu? Interpolasi ialah proses pencarian dan penghitungan pada nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik itu mungkin merupakan hasil eksperimen pada sebuah percobaan ataupun didapat dari suatu fungsi yang diketahui. Nah, setelah itu, apa sih interpolasi polinomial itu? Interpolasi polinomial dipakai untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, Y3, dan seterusnya dengan memakai pendekatan fungsi polinomial pangkat N1, yaitu seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya masukkan nilai dari setiap titik ke dalam persamaan polinomial di atas dan didapat persamaan simultan dengan n bersamaan dan variabel bebas, yaitu seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya penyelesaian persamaan simultan di atas yaitu nilainya dari A0, A1, A2, A3, dan seterusnya yang merupakan nilai-nilai koefisien dari fungsi pendekatan polinomial yang akan dipakai dengan memasukkan nilai x dari titik yang dicari pada fungsi polinomialnya. Akan diperoleh nilai y dari titik tersebut. Selanjutnya, interpolasi Lagrange. Nah, kali ini akan membahas interpolasi Lagrange terlebih dahulu. Apa sih interpolasi Lagrange itu? Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga, yaitu interpolasi Newton. Rumusnya seperti ini. Nah, dengan ini dan pendekatan orde ke-1-nya rumusnya seperti ini. Nah, adapun pendekatan orde keduanya seperti ini. Tolong dipahami ya ini. Jika ini tidak paham atau salah rumus saja akan tidak sesuai hasil jawabannya. Nah, pendekatan orde ketiganya seperti ini. Nah, setelah itu contoh penghitungan interpolasi Lagrange dengan yang soal yang ibu berikan, yaitu dengan mencari 10 data. Saya sudah membuat programnya menggunakan C++. Nah, seperti ini, 10 data, X0-nya 2, Y0-nya 3, X1-nya 3, Y1-nya 4, dan sampai X9, 1 sampai 3. Nah, selanjutnya, masukkan nilai X1-nya 5, X2-nya 2, X3-nya 3, X4-nya 4. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Maka nilai Y untuk X yang dicari 5 adalah 6, dengan nilai X2 yaitu 2, maka nilai Y untuk X yang dicari 2 adalah 3, dengan nilai X3 sama dengan 3, maka nilai Y untuk X yang dicari 3 adalah 4. Nah, maka dengan nilai X4 sama dengan 4, maka nilai Y untuk X yang dicari 4 adalah 5. Ini program outputnya. Nah, codingannya seperti ini. Agak rumit memang codingannya itu jika dilihat sekilas. Selanjutnya, setelah membahas interpolasi Lagrange secara singkat, selanjutnya kita membahas interpolasi polinomial Newton. Apa sih polinomial Newton itu? Adapun polinomial Newton, maksudnya polinomial Lagrange kurang disukai dalam praktek. Maka dari itu adanya interpolasi polinomial Newton. Kenapa sih polinomial Lagrange tidak disukai? Karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar, seperti tadi. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara pin 1
maksud saya Pn1x dan Pnx pada polinomial Lagrange. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinomial derajat yang lebih tinggi. Nah, jadi tahapan pembentukan polinomial Newton seperti ini rumusnya. Selanjutnya, polinomial Newton nilai konstanta A0, A1, A2, dan seterusnya merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0, fx0, A1, fx1, x0, A2, fx2, x1, x0, an, xn, xn1, xn-1, seterusnya sampai x1 dan x0. Yang dalam hal ini seperti ini rumusnya. Nah, karena A1, A1, A2 seterusnya merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nilai selisih terbagi dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut tabel selisih terbagi seperti ini. Nah, saya pun sudah membuat programnya dengan output seperti ini. How many record you will be enter, yaitu masukkan datanya yaitu 10. Setelah 10 nilai dimasukkan dan mencari nilai fx-nya 5, maka hasilnya program itu seperti ini. Seperti ini ya gambarnya, lihat mirip. Nah, seperti ini. Maka hasilnya didapat yaitu 11,4142858. Nah, baik, seperti itu saja pembahasan tentang interpolasi polinomial Lagrange dan Newton. Maaf jika pembahasannya sangat singkat dan hanya ini yang saya pahami. Bila ada salah-salah kata dan pengucapan, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Aji Pangestu dengan nomor NPM yang tertera berikut ini. Dan di sini saya akan meneruskan menjawab soal metode numerik pada soal nomor 2 dengan soal berikut ini. Nah, di sini ada soal hitung luas yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 10 dan sumbu x dalam rentang x 0 sampai 5 dengan nilai h-nya itu 0,5. Nah, jadi nilai h di sini nanti 0,5. Jadi kita integrasikan setiap 0,5 ini. Selang 0,5 ini. Dan dimulai 0 sampai 5. Sehingga setiap titik itu mulai dari 0 sampai 0,5, 1, dan seterusnya sampai sehingga hasilnya adalah 5. Nah, kita mulai dengan membuat tabel seperti ini. Perhitungannya seperti ini. Ini adalah kolom X. Ini kolom X. Dari 0, kemudian 0,5, 1, dan sampai 5. Ya, yang saya tadi bilang. Tambah 0,5, tambah 0,5, tambah 0,5, sehingga hasilnya adalah sampai 5. Jadi kita bisa buat tabel seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita tarik aja 0,5, sini ditarik, bisa kita hasil nilainya adalah 5. Kemudian kita cari nilai fungsinya. Di sini fungsinya fx atau y adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 tambah 10, sehingga di sini dihitung dengan persamaan sama dengan nilai xs-nya itu adalah 0, dimasukin 0 pangkat 3 ditambah dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 10. Begitupun dengan ini, sama x-nya dimasukkan dengan nilai x yang di kiri ini. Jadi hasilnya A11 itu 0,5 pangkat 3 ditambah 0,5 pangkat 2 ditambah 10, maka hasilnya adalah ini. Kita jumlahin semuanya dengan cara sum, yaitu rumusnya sum hasil dari ini semua ditambahin. Rumusnya tuh sum buka kurung ini di blok sampai bawah
sehingga menghasilkan hasil dari ini. Maka kita dapat nilai sumnya adalah 584,375. Maka didapatkan nilai integralnya. Nilai integralnya adalah hasil dari sum dikali dengan 0,5. Setelah itu pada soal yang kedua, untuk mencari integrasi numerik dengan metode trapezoid atau trapezoida, dari soal ini hitung luas yang dibatasi oleh sumbu Y sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah 10 dan sumbu X dalam rentang X 0 sampai 5 dengan nilai H-nya adalah 0,5. Nah, pertama-tama kita buat tabel seperti ini sampai 5 karena sumbu X dalam rentang X 0 sampai 5 dimulai dari nilai 0,5 tambah 0,5 1 tambah 0,5 1,5 sehingga sampai mendapatkan nilai 5. Setelah itu pada fungsi fx kita masukkan ke dalam rumus yang ada di sini yang memenuhi nilai x, dihasilkan adalah nilai 10. Ini juga seperti itu, sama x dimasukkan dengan dalam fungsi fx ini. Jadi 0,5 pangkat 3 tambah 0,5 pangkat 2 tambah 10, maka hasilnya seperti ini. Jadi kita tarik aja sampai ke bawah untuk biar cepatnya aja. Nah, setelah ini kita buat fungsi fx baru, itu dengan cara dari rumus ini nilai h dibagi dengan 2. Maka kita buat sebuah tabel dengan fungsi fx-nya dibagi dengan 2, dikali dengan 2 untuk tabelnya. Untuk rentang x 0,5 sampai 4,5 kita kalikan dengan 2, kecuali dengan nilai x 0 dan 5. 0,10,375 dikali 2, maka hasilnya seperti ini. Setelah semuanya dikaliin, oke, kita tarik aja sampai bawah biar cara cepatnya aja. Nah, maka didapatkan hasilnya ini. Untuk mencari nilai sum, maka nilai ini semuanya ditambah dengan nilai ini dan ini, maka dihasilkan adalah nilainya 998,75. Untuk mencari nilai integral atau hasilnya itu dengan cara rumus yang ada di sini. H dibagi dengan 2, atau saya singkat jadi 0,5 dikali dengan nilai sumnya adalah ini. Setelah itu dibagi dengan 2, maka didapatkan nilai integralnya 249,6875. Pada soal selanjutnya dengan metode Simpson, kita buat terlebih dahulu nilai I 0 sampai dengan 10. 0 sampai dengan 10. Setelah jadi 0 sampai 10, tinggal kita masukin nilai X-nya, yaitu dengan soal seperti ini, hitung luas yang dibatasi sumbu Y dan sumbu X dalam rentang X, yaitu 0 sampai 5. Kita buat 0 sampai 5 dengan nilai H-nya 0,5, yaitu tambah 0,5 tambah 1 adalah nilai 1 tambah 0,5 adalah 5, seterusnya sampai hasilnya adalah 5. Nah, untuk mendapatkan nilai fx yaitu dengan memasukkan sumbu x ke dalam nilai fx, yaitu seperti contohnya x ini kan udah ketemu 0, tinggal 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 tambah 10, maka dia ditemukan hasilnya 10. Sama seperti ini yang bawah, tinggal ditarik biar cepat, maka ditemukan hasilnya ini. Nah, setelah itu dirumuskan ada yang namanya rumus ganjil dan genap, I ganjil dan genap. Nah, kita pisah di sini. Pada nomor 1 maka didapatkan untuk yang ganjil
dikali dengan 4, untuk I yang genap dikali dengan 2. Ini kan ganjil 1 adalah ganjil, maka dikali dengan 4. Dan ini I2 kan genap, dikali dengan 2. Dan seterusnya sampai memenuhi nilai ini. Nah, untuk mencari nilai sum, caranya tinggal ditambahin keseluruhan nih yang ada saya label dengan warna kuning. 10 tambah ini sampai 60, maka didapatkan nilainya 1487,5. Nah, untuk mencari nilai integral sesuai dengan rumus ini, 0,5 dikali dengan jumlah nilai sum, maka dibagi dengan 3. H-nya 3 ya di sini. Sesuai dengan rumus ini, dibagi dengan 3. Kan soal sebelumnya itu dibagi dengan 2 di sini. Untuk rumus metode Simpson dibagi dengan 3. Maka ditemukan nilai integralnya ada 247,91666667. Nah, sekian soal yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.